Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita hanya ibadah di rumah aja, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, untuk mengawal ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat pujian kita, Ku Diberikan Kidung Baru. Baiklah saudara, kita akan memulai ibadah kita. Kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan segenap kerinduan kita naikkan pujian kita yang berkata, Engkaulah Tuhan. Hidup di kebenaran.
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa sendirian, ada satu orang yang selalu bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yesuslah kawan kita yang sejati. Di dalam doa kita haturkan segala hal yang ingin kita sampaikan kepada Dia. Kita angkat pujian kita, Yesus kawan yang sejati. Salam saudara, kita bertemu kembali walaupun dalam online pada saat ini karena masih belum dapat bertatap muka secara langsung. Namun tidak akan mengurangi akan makna dalam penyembahan kita kepada Allah. Oleh sebab itu pada saat ini dalam ibadah online ini kita akan diperhadapkan dalam tema cinta, dan hal ini saya akan landasi dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Namun baiklah, sebelum kita baca dan renungkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memohon tuntunan dan pimpinan Allah melalui doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam situasi kami pada saat ini, kami tetap mau menghampiri Engkau dan berserah ke dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami akan renungkan firman Tuhan, biarlah urapan dan curahan Roh yang kudus dinyatakan membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan akan dapat tetap senantiasa menguatkan kami dan menyemangati kami di dalam kelengkapan Roh yang kudus. Berfirman bagi kami Bapa, kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baiklah, saya akan bacakan firman Tuhan
yang demikian bunyinya. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7. Dalam judul perikop, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang cinta sering sekali dikaitkan di tengah-tengah pernikahan. Walaupun ada saja pernikahan tidak didasarkan pada cinta, tapi nilai cinta dalam pernikahan tetap diakui oleh banyak orang, bahwa pembentukan kehidupan keluarga dalam pernikahan didasarkan pada cinta. Memang cinta merupakan misteri dalam kehidupan. Orang yang merasakan dan memiliki cinta belum tentu memahami dan menyadari kekuatan cinta itu. Kualitas cinta mencakup ingatan atau memori dan kepemilikan seseorang terhadap orang lain. Hal ini bisa dipahami dengan natur cinta itu sendiri. Mengapa memikirkan orang lain secara terus-menerus? Mengapa mau memberikan hidupnya dimiliki oleh orang lain? Inilah merupakan bagian dari cinta itu. Oleh sebab itu, cinta selalu melebihi daripada kata-kata. Kidung Agung banyak mengungkapkan tentang hal itu dibandingkan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Cinta kuat seperti maut. Ungkapan ini sering kita dengar. Tidak sedikit orang yang mengamini akan kekuatan cinta itu. Demi cinta apapun siap dilakukan. Ya, itulah cinta. Cerita indah namun tiada akhir. Dipuja setiap generasi dalam zaman dan masa, tanpa bosan, tanpa henti. Hal ini juga yang diungkapkan dalam nas kita ini. Ungkapan kisah cinta antara laki-laki dan perempuan. Tapi paling mendalam pada bagian ini ialah sanjungan terhadap cinta itu. Karena isinya tentang kualitas dan natur cinta itu sendiri, bukan mengenai pasangan tertentu. Sebab cinta dalam hal ini bukan hanya sebatas kemesraan, pasangan muda-mudi atau suami istri. Tapi cinta di sini melebihi kemesraan itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis mencoba ungkapkan sebagai berikut. Cinta berbicara tentang ingatan yang manis. Itu tergambar dalam ayat yang ke-5. Jadi cinta itu berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikirannya secara berulang-ulang. Apa yang terus-menerus ada dalam pikiran kita menunjukkan
apa yang paling kita cintai. Yang kedua, cinta juga berbicara tentang kepemilikan dalam lambang materai. Itu dalam ayat yang ke-6. Materai yaitu kiasan yang dipakai seperti kalung, berarti dekat sekali dengan jantung atau hati, atau suatu gelang di tangan, merupakan lambang dari sesuatu yang sangat dicintai. Dengan ini si gembala untuk memiliki si gadis bagi dirinya sendiri di dalam hati dan secara terbuka dalam lengan. Jadi bukan secara sembunyi. Cinta tidak dapat dilawan seperti maut. Siapakah yang dapat melawan kekuasaan cinta sejati? Kekuatannya mengalahkan segala hal. Tapi cinta jangan dibohongi, sebab cemburu adalah penyerta cinta dan kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Cinta dan cemburu menang atas segala hal, maut sekalipun, api yang membinasakan, atau air yang menghanyutkan. Semuanya tidak mampu untuk melawan cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila cinta sejati sudah bergelora, maka apapun tidak akan dapat merusaknya. Tapi cinta sejati bukan hanya tidak dapat dipadamkan, tapi juga tidak dapat dibeli. Oleh sebab itu, kekuatan cinta itu seperti maut, seperti api yang menghanguskan, seperti air yang menghanyutkan. Tetapi cinta itu sangat berharga, tidak dapat dibandingkan dengan materi apapun. Dan hal itulah yang tampaknya sedang digumuli dan diperjuangkan oleh Salomo. Salomo telah berusaha sedemikian rupa untuk membeli cinta, tapi sia-sia belaka. Jabatan dan istana, materi yang ada, tampaknya tidak dapat menaklukkan cinta sang gadis sulam. Sang gadis sulam tetap pada pendiriannya, cinta kepada sang gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini jugalah yang mau dinyatakan bahwa Allah sangat mencintai manusia, sangat mencintai kita. Mau tidak dapat melawannya. Maut, api, air, bahkan materi, harta yang berharga, semuanya tidak berarti apa-apa. Dia rela merendahkan diri menjadi manusia. Dia rela dikorbankan. Dia rela melakukan segala sesuatunya demi cinta yang diperjuangkan, supaya semua manusia dapat selamat. Dan gambaran cinta yang dinyatakan dalam Kidung Agung ini adalah merupakan gambaran cinta Allah pada kita. Dan sekaligus di dalamnya juga kita diajak bagaimana dapat tetap senantiasa merealisasikan cinta itu di tengah-tengah kehidupan. Pertama, mencintai Allah sang penganugerah kehidupan itu. Bagaimana cinta itu juga dapat tetap terpelihara terhadap orang tua, terhadap saudara, dan terhadap sesama. Semuanya itu akan dapat kita lakukan
di tengah-tengah penyertaan Allah di dalam Roh-Nya yang kudus. Allah yang memanggil kita, biarlah Dia pun akan memperlengkapi kita di dalam cintanya, supaya cinta itu dapat direalisasikan dalam perjalanan kehidupan ini. Amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, meskipun badai silih berganti, marilah kita tetap belajar mengasihi Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian kita yang berkata, Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Baiklah saudara, kita akan masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah melalui firman itu Tuhan pun memperlengkapi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Biarlah cinta Tuhan itu membaharui kami, sehingga kami pun dapat merealisasikan cinta itu di tengah-tengah kehidupan, sehingga memberikan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan orang-orang yang dekat dengan kami. Pertama-tama Bapa, bagi orang tua kami, biarlah pengorbanan mereka juga kami akan respon di dalam kehidupan. Biarlah segala sesuatu apapun yang kami lakukan kiranya dapat membanggakan dan mensukacitakan mereka. Demikian juga Bapa, kami pun dapat tetap senantiasa terjalin dalam cinta di tengah-tengah hubungan kami dengan saudara, baik saudara maupun saudara dalam semi iman. Biarlah ya Bapa, cinta kasih itu akan dapat tetap senantiasa mewarnai di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam situasi ini pada saat ini bagi kami, karena kami tidak lagi dapat merealisasikan kebersamaan, tapi kami harus melakukannya dari rumah. Oleh sebab itu ya Bapa, pembelajaran yang kami lakukan, kiranya Tuhan campur tangan melalui berkat-Mu, sehingga studi yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik, dan situasi ini tidak menghalangi bagi kami untuk dapat tetap senantiasa mengisi kehidupan secara ilmu pengetahuan dalam pembelajaran. Dan biarlah ya Bapa, kami pun akan dapat meraih tepat pada waktunya apa yang menjadi angan dan cita-cita kami, sehingga masa muda yang kami jalani, kami akan dapat sikapi
secara positif dalam kuasa Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan pertama-tama orang tua kami. Tuhan pun kiranya senantiasa memberkati mereka. Demikian juga upaya-upaya yang kami lakukan dalam pembelajaran, kiranya Tuhan pun senantiasa lengkapi kami dengan kepintaran. Demikian juga Bapa, kami serahkan, Tuhan kiranya menyertai menguatkan bagi tenaga medis, para perawat dan dokter, di tengah-tengah memberikan perawatan bagi orang-orang yang diperhadapkan pada sakit penyakit, baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 maupun penyakit yang lain. Kiranya dalam cinta kasih Tuhan, mereka dapat merealisasikan dalam memberikan perawatan dan tindakan-tindakan, sehingga dalam campur tangan Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dapat disembuhkan. Demikian juga Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Demikian juga bagi kaum muda, Tuhan pun akan tetap senantiasa memperlengkapi dalam Roh-Mu yang kudus. Pemimpin bangsa dan negara kami Bapa, kiranya Tuhan pun campur tangan, sehingga pemimpin kami akan melakukan senantiasa tindakan-tindakan yang tepat, baik dalam mengatasi COVID-19 ini, maupun dalam mengatasi ekonomi masyarakat bangsa kami. Biarlah semuanya di dalam campur tangan Tuhan, sehingga langkah yang tepat akan diambil, sehingga kehidupan masyarakat pun dapat tetap menikmati dalam damai sejahtera-Mu. Kami serahkan Bapa ke dalam campur tangan Tuhan, anak yatim piatu, janda duda, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara oleh berbagai hal. Tuhan kiranya meneguhkan iman percaya mereka dalam cinta kasih Tuhan, memberikan hal yang baru dalam kehidupan mereka. Ini kami Bapa, semua harapan kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut berbahagia karena Tuhan Yesus sudah menyertai seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian kita, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku
kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang untuk berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.